Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Balwe Service. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengganti seal sekok depan Honda. Ini kebetulan punya motor Scoopy. Ini posisinya asnya sudah saya lepas. Saya melepasnya dari baut L di bagian bawah. Tapi sebelum itu saya butuh bantuan kalian untuk tekan tombol subscribe dan lonceng, karena saya tidak bisa subscribe diri sendiri. Oke, lanjut. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuka seal yaitu buka kancingnya terlebih dahulu. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian mencoba untuk membukanya dengan menggunakan kunci T seperti ini. Ini sangat berisiko untuk merusak rumah dari tabungnya atau bottom sekoknya, karena masih banyak kejadian yang pernah saya temui. Customer datang dalam keadaan bottomnya sudah rusak karena dicongkel menggunakan kunci T seperti yang saya peragakan barusan. Cara yang paling aman yaitu kalian bisa menggunakan kunci gepeng ya, seperti yang saya tunjukkan. Lalu kalian sisipkan di bagian luar sealnya, lalu kalian ketok dengan palu sampai dia terbuka. Kemudian kalian cari besi yang agak tebal dari yang pertama. Fungsinya untuk mendorong seal yang sudah terbuka ini. Itu akan memudahkan proses pembukaan seal, dan menurut saya ini jauh lebih aman daripada langsung dicongkel menggunakan kunci T atau apapun itu. Jika kalian memiliki tracker untuk membukanya, itu jauh lebih bagus karena tidak merusak bottomnya. Kalian bisa cari aja di online, banyak yang jual. Setelah selesai dipukul dengan besi tebal yang barusan, kalian gunakan obeng min atau obeng biasa untuk mencongkelnya. Lalu bagian atas bottom kalian lapisi dengan kain lap. Untuk tipe shock breaker yang ini biasanya ada ring agak tebal. Ini kalian keluarkan sekalian untuk dibersihkan karena ini kotor sekali ya. Ini harus dibersihkan dahulu sebelum nanti dipasang kembali. Tapi jangan sampai lupa, karena jika ring ini sampai lupa, maka seal yang nantinya yang baru yang akan dipasang akan menjadi longgar. Sekarang waktunya dibersihkan. Bisa menggunakan bensin atau kalau perlu bisa menggunakan carbu cleaner. Intinya biar bottom ini bersih. Jangan lupa pada bagian ruang kancing seal itu kalian bersihkan juga menggunakan besi yang kecil supaya bisa masuk, karena biasanya di situ sangat kotor sekali. Setelah dirasa keraknya sudah bersih, tinggal siram aja menggunakan bensin, atau jika kalian punya kompresor bisa kalian semprot. Jika kalian merasa cara membuka seal ini terlalu berisiko kepada bottomnya, caranya gampang sekali. Setelah ini
dibersihkan kotorannya. Sudah lumayan bersih. Setelah ini tinggal kita gosok menggunakan amplas yang halus. Ini bertujuan supaya ruang bagian sealnya itu halus dan tidak ada luka yang akan membuat seal rusak dan cepat bocor. Saya sudah menggunakan cara ini berulang kali dan alhamdulillah tidak ada kerusakan di bagian luar sealnya. Setelah selesai diamplas, disiram lagi dengan bensin supaya sisa-sisa kotoran yang diamplas barusan juga ikut bersih, dan pastikan kembali bahwa di dalam ruang bottom ini bersih tanpa ada kerikil atau debu atau apapun yang mengganggu kinerja shockbreakernya nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa bersihkan ring yang sudah saya bahas tadi di awal video. Ini cara pemasangan ringnya, jangan sampai terbalik ya, karena ring ini ada bagian yang melengkung dan ada bagian yang datar. Jadi yang bagian datar kalian taruh di bagian bawah, yang melengkung di bagian atas. Dan ini sealnya yang baru. Untuk ukurannya sendiri yaitu 26, 37, 10,5. Cara masangnya jangan sampai terbalik ya. Yang terpenting adalah patokannya itu yang ada tulisannya di bagian atas. Oke. Dan sebelum dipasang sebaiknya gunakan pelumas terlebih dahulu agar mempermudah pemasangannya. Untuk alat pendorongnya, saya menggunakan bearing bekas ukuran 6301 dan ini sangat presisi sekali dengan bottomnya, dan meskipun presisi tapi dia tidak seret. Jadi ketika dipukul ini tidak akan berbahaya atau merusak bottomnya. Sealnya pun aman, tidak akan rusak. Tapi harus diingat, kalau mau masang seal, setelah dirasa sudah pas, sebaiknya dilihat kembali apakah seal itu sudah lurus atau belum. Setelah dikira sudah pas, tinggal pasang kancingnya. Dan ini hasil akhir pemasangan sealnya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk pemasangan olinya, kalian lumasi dulu bagian sealnya untuk mempermudah asnya masuk dan tidak seret nanti ketika digunakan. Kalian bisa lakukan cara seperti ini. Lalu kemudian kalian tarik sedikit, ya agak banyak nggak apa-apa, yang penting nggak sampai asnya keluar. Lalu kalian isi olinya dengan takaran kurang lebih 50 ml ya. Kalian bisa pakai alat pengukur apapun. Bisa dilihat ya. Di sini saya menggunakan kurang lebihnya 50 ml. Ini akan terasa empuk nanti ketika digunakan. Untuk olinya bisa menyesuaikan kekentalannya dengan kondisi shockbreakernya. Jika shockbreakernya normal, kalian bisa pakai oli shockbreaker ya. Ini saya pakai merek Jumbo. Jika shockbreakernya
tidak normal atau ngempos, kalian bisa menggunakan kekentalan yang lebih tinggi. Setelah diukur olinya, tinggal tuangkan lewat lubang baut L-nya. Harap diingat ya Mas, ini berlaku untuk shock breaker yang masih normal. Normal itu bagaimana? Keadaannya masih mulus, tidak ada baret, bottomnya masih bagus, asnya masih bagus, dan untuk tingkat kebocorannya itu masih ngembes, jadi belum ada kotoran yang nempel di shock breakernya. Jika posisinya sudah aus atau tidak normal lah, kalian harus membuka per shocknya, karena biasanya di situ banyak kerak atau kotor dan harus dibuka untuk dibersihkan. Tapi jika shocknya normal, ya langsung aja pakai cara seperti ini. Mungkin jika kalian mengerjakannya langsung tanpa di video seperti ini, kurang lebihnya 10-15 menit insya Allah sudah kelar. Oke. Pemasangan oli serta asnya dan baut L-nya sudah selesai. Sekarang tinggal pasang seal debunya, tapi alangkah baiknya dibersihkan dahulu. Apapun yang terjadi, semua komponen shock breaker harus selalu dalam keadaan bersih agar kotoran yang menempel itu tidak lagi merusak asnya, karena yang paling rentan rusak adalah asnya. Oke, ini sudah terpasang. Jika kurang rapat, tinggal diketok-ketok dikit aja, tapi tetap hati-hati jangan sampai terkena asnya, nanti bisa baret dan nggak jadi awet. Wah, kacau. Oke, sekian dulu video dari saya. Share jika bagi kalian ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.